Wabah itu filosofi bisa putar jalan pikirannya, karena filosofi menganggap bahwa makhluk itu tidak hierarki, sehingga seolah-olah manusia itu ada di atas bakteri, di atas virus segala macam. Karena kalau kita sebut only one earth, hanya satu bumi, single planet segala macam, mestinya dianggap ada kesetaraan antar makhluk, termasuk COVID. Jadi kalau saya berpikir filosofi, saya akan bilang COVID itu adalah antibodi bumi untuk menangkal virus yang namanya manusia. Karena diberi citra bahwa masuk fakultas ekonomi, jaminan hidup itu terjamin. Udah pasti lo nggak bakal kere dah lo gitu. Ternyata memang benar. Salah. Amin. Iya. Mungkin kalau ditambah lagi dengan ikut benar si Dini tadi, Dini ikut S3-nya ambil filsafat. Karena dia emang ngajarnya bangsa etika gitu. Nah, sekarang juga ilmu ekonomi itu ditagih karena terlalu berorientasi pada rasionalisme itu, dan kita lihat misalnya beberapa pemenang Nobel 2 dekade terakhir ini, 20 tahun terakhir itu, mereka yang riset di bidang social justice itu. Dari Amartya Sen, macam orang Perancis yang bikin modeling juga akhirnya. Jadi orang balik pada kesosialan manusia itu. Nah, itu berarti ada konsekuensi dalam kurikulum tuh. Saya kira Fakultas Ekonomi dulu dia agak peka dengan soal itu. Beberapa teman saya ngajar di situ, Khatib Basri itu teman saya, dia masih ngajar tentang Khatib Basri mengerti tentang filsafat ekonomi itu. Faisal Basri juga mengerti. Faisal Basri kan akhirnya ngajar political ekonomi kan. Iya. Yang ada aspek sosialnya tinggi sekali. Emil Salim pasti mengerti itu. Iya. Kalau mengenai wabah dipandang dari filsafat gimana Pak? Wabah itu filosofi bisa putar jalan pikirannya, karena filosofi menganggap bahwa makhluk itu tidak hierarki, sehingga seolah-olah manusia itu ada di atas bakteri, di atas virus segala macam. Karena kalau kita sebut only one earth, hanya satu bumi, single planet segala macam, mestinya dianggap ada kesetaraan antar makhluk, termasuk COVID. Jadi kalau saya berpikir filosofi, saya akan bilang COVID itu adalah antibodi bumi untuk menangkal virus yang namanya manusia. Biasanya virus ya. Karena manusia virus. Iya. Karena manusia bikin kebijakan yang menggusur hak ulat untuk makan tanaman, maka dia kasih pestisida tuh. Yes. Iya. Padahal kalau kasih pestisida ya tumbuhannya tidak dimakan ulat, tapi ulatnya mati kan. Atau bahkan lebih radikal, ada orang bilang saya vegetarian. Saya tanya, jadi kamu nggak makan daging? Enggak, paling saya makan telur, ayam enggak. Jadi kamu nggak makan ayam tapi makan calon ayam gitu. Dia mulai pusing kan. Atau dia bilang, ya saya cuma makan tanaman, sayur. Oh, kamu makan sayur karena kamu nggak mau menyiksa binatang. Karena ulat itu kan makan juga daun. Kalau kamu makan sayur habis-habisan, ulatnya juga mati nggak punya. Jadi kamu membunuh ulat juga kan. Jadi circular logic itu yang suka kita berikan. Masuk tadi soal wabah tuh. Bahwa bagi si bumi, manusia ini udah wabah gitu. Iya. Karena di dalam filsafat lingkungan misalnya, jumlah kerusakan yang dibuat manusia dalam 1 abad ini aja udah melampaui kerusakan yang dibuat oleh bumi 3 abad lalu. Yes. Jenis kerusakannya. Iya. Tapi ada orang bilang, oke, tadi bumi punya kemampuan untuk memulihkan. Termasuk di dalamnya memusnahkan manusia gitu. Tapi kita selalu menganggap bahwa ya kita yang supreme gitu kan. Betul. Padahal sebetulnya bagi bumi
ya lu masih sebentar doang di sini sebagai makhluk. Iya. Silahkan, tapi kan terlalu lama kalian manusia menghuni bumi. Iya. Ada hak makhluk lain yang Iya. disiapkan oleh alam semesta misalnya tuh. Wow. Kan- Jadi berarti wabah ini hukum alam ya yang terjadinya itu. Ya kalau tanya ke saya bisa putar begitu. Jadi Iya, kalau kan? kita riset, ya kita anggap ya kita meriset diri kita sendiri sebetulnya kan. Jadi Iya, berarti berakhirnya itu akan terjadi setelah alam itu balance. Ya itu konsep homeostatis dari. Jadi radikal environmentalist selalu bilang begitu. Tapi kan memang benar sekarang kenyataannya setelah COVID-19 ini maksudnya orang-orang pada tuh jadi dari satelit juga langitnya lebih cerah, langitnya lebih biru. Kita dari sini juga bisa ngelihat kan polusinya berkurang dan lain-lain. Ya kalau saya sih pribadi memang benar si COVID ini tuh dianggap detox kalau menurut saya. Dan orang juga Detox. jadi pikir nggak ngantor juga ternyata oke-oke juga. Iya. Kerja di rumah juga oke kok. Detox dalam semuanya loh. Happiness-nya juga Ya jadi- kalau nggak ngantor sih enak di rumah, tapi kalau nggak ngafe gimana? Ini kafe. Ini kafe. Ya, karena itu kalau di sini nggak ada problem. Ngantor, kafe dan ngibul sama aja sini. Gitu. Detox. Oke. Iya, iya. That's interesting ya. Jadi berarti Betul. aku semakin kepengen belajar filosofi. Oke. Aduh. FEUI mesti tuh dibikin. Calon aktornya udah bersedia. Nah, tinggal tanda tangan ya. Gue Kita menyiapkan diri menjadi sutradara dan produser ya. ya. Soal kalau orang sakit kan kalau filsafat filsafat timur, filsafat India itu kan ada karma itu, ada Iya, iya, iya. putaran apa namanya? Kehidupan itu. kan. Kehidupan. Karma. Nah bagi mereka sebagian dari versi itu, versi karma menganggap ya apa bedanya sih mati sama hidup kan? Nah kita mungkin menganggap hidup lebih penting dari mati itu. Nah filsafat dari awal nggak peduli dengan itu sebetulnya. Salah satu tokoh namanya Epicurus, dia bilang waktu Anda hidup Anda tidak mati. Udah sebagai fakta. Waktu Anda mati Anda tidak hidup. Jadi buat apa bikin valuing, bikin judgment dalam soal itu? Dua fakta aja kan. Nah kita mungkin karena ada semacam politik harapan itu, maka berupaya untuk memperpanjang hidup. Nah, gagasan itu kemudian dibaca oleh industri farmasi, maka mulailah segala macam ini dikasih suplemen Iya. atau bahkan teknologi sekarang kan apa namanya itu sikron dibekukan di minus 200 derajat. Kalau gue mati misalnya, gue datang ke perusahaan bekukan gue minus 200 sambil nunggu ada teknologi untuk membangkitkan ulang. Oh my god. Terus sekarang itu jadi bisnis karena dianggap ya bisa dibangkitin kok secara karena ilmu pengetahuan anggap tubuh manusia itu cuman komposit kumpulan kimia aja kan. Iya. Begitu dihidupkan lagi udah kebetulan aja nafasnya hilang. Ya nafas itu kan komposisi elektronik di kepala kimia sekian maka timbul nafas jadi bisa dibuka lagi. Kehidupan lagi nanti jadinya misalnya badannya badan Mas Rocky tapi isinya nggak tahu ya. Nah itu orang Blow on gitu. ya itu Lagi kerang jadi blow on. ya itu karena itu orang menganggap yang penting misalnya pembicaraan kita di sini direkam itu nanti pembicaraan saya di tempat lain juga direkam sehingga polanya ada. Oh, Jadi rekaman Regresi. otak kita itu ada. Nanti kalau dihidupin lagi tinggal rekaman itu disuruh pilih mau pakai badan gue atau badan Pinocchio atau siapa aja. Tapi reinkarnasi iya apa namanya? Ribet ya. Peta otak itu udah udah dipetakan. kan dianggap nggak mungkin hilang kan kan teori kekekalan energi mengatakan apa yang kita pikirkan sebagai energi tidak mungkin hilang, dia cuma berubah aja nanti dibalikin lagi dengan algoritma. Oh iya. Ini ada hubungannya kali dengan yang vaksin. Konon kabarnya dengar-dengar vaksinnya nanti mau di chip masuk ke sini. Gitu. Jadi mungkin Bisa. itu juga bagian dari merekam data kita. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat mau direproduksi lagi bisa. Nah, kan? itu kecurigaan selalu ada di situ kan.
Walaupun dianggap ya itu konsekuensi dari kalian manusia bermain teknologi. Yes. Maka ambil resikonya dong sampai radikal. Jangan dihentikan cuma sampai 4.0 gitu kan. Lanjut dong itu. Karena yang ngejar-ngejar 4.0 tidak mampu. Dia mampu karena kemampuannya cuma 0.4. Iya. Nah itu kalau dari sudut pandang filsafatnya gimana? Filsafat nggak ada soal dengan itu, karena bagi filsafat selama dia bisa diterangkan dan ada argumentasinya, oke, filsafat tumbuh dengan itu. Jadi kalau orang bilang misalnya tubuh kita mesti kita jaga juga supaya nanti begitu hari akhir masih utuh seperti. Nah itu filsafat Barat juga berpikir begitu. Tapi filsafat Tibet misalnya, kalau saya naik gunung ke daerah Nepal, Himalaya situ, masih ada tradisi kalau meninggal itu tubuh Anda itu akan dicincang untuk dikasih makan pada burung bangkai. Oh. Nanti ada pendeta, dia kasih doa-doa, nanti burung bangkai itu datang, tuk, 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 habis. Selesai. Karena prinsipnya jangan tubuhmu tidak berguna buat makhluk lain. Oke. Nanti kalau bilang ya dikubur aja, ya bisa juga. Tapi itu kan cacing bisa kekenyangan nanti kan. Sementara burung bangkai nggak punya makanan. Jadi dibiarkan aja terbuka. Jadi distribusi merata. Kalau dibakar Sama juga itu prinsipnya. siapa? Untuk laut. Ya dikremasi itu filosofinya pasti ada filosofi di belakang itu kan. Bahwa lebih baik itu ditaburkan ke alam semesta supaya dia jadi jiwa-jiwa yang lebih ya Kalau ditabur ke laut, lebih megah itu. Makanan ikan. kami kan mau ya. Mhm. Diabuin. Jadi kira-kira begitu soalnya kan. Kan badan kita kan mineral aja, begitu selesai ya dia jadi mineral lagi, terurai sebagai mineral. Dibentuk karena ada evolusi itu, tapi pasti dia kembali jadi mineral gitu. Tapi ruhnya dia entah kemana gitu kan. Itu bagian yang diuji oleh ilmu fisika, oleh teologi udah jelas. Kalau teologi udah diasumsikan bahwa ya rohnya itu kembali pada penciptanya. Dan fisika bisa bikin kalkulasi lain tuh, bahwa rohnya berpindah dalam bentuk energi, mungkin sementara dihisap oleh black matter, atau lagi nunggu menumpang pada materi yang lain tuh. Riset itu kan panjang lebar tuh. iya. Gitu. Misteri ya. Jadi film-film yang futuristik itu it can happen. Iya. Jadi Kapten Amerika kan tidur sekian puluh tahun ya. Itu spekulasi filsafat itu kalau dia bilang nanti kalau setelah kematian nanti ada paradise baru itu, ada surga, ada akhirat yang damai segala macam. Nah, bagi jalan pikiran filosofi, salah satu jalan pikiran filosofi menganggap ya oke, itu masuk akal supaya orang nggak putus asa di dunia itu. Toh ada harapan di atas itu kan. Iya, Jadi sebetulnya itu juga obat Iya. untuk tadi orang yang suffering gitu. Oke, tahan aja sufferingnya, karena nanti akan ada healing yang lebih perennial di atas sana tuh. Atau juga bisa jadi trigger juga kalau misalnya kita hidup ini we have to do good supaya nanti ya maksudnya dalam agama kan kalau misalnya kita berbuat baik, beramal, Ya, itu terus kita masuk surga gitu kan, insya Allah. Ya, itu amin. Jadi maksudnya ada harapan gitu kan dari sisi agama filsafat. selalu kasih perspektif itu. Ya, Kalau lagunya Ahmad Dhani gimana? Apa dia? lagunya yang mana? Andai surga dan neraka kau pernah ada, masih nggak orang mau memuja Tuhan? Ini lagu John Lennon juga. Imagine sama aja sebenarnya. Imagine all the people. Imagine nggak ada obat gitu. There's no religion. Tapi Kalau dipikir-pikir emang bener ya. Kalau nggak ada surga sama neraka tuh manusia masih mau nggak sih gitu? Karma juga dia berbuat baik itu supaya nanti di kehidupan berikutnya dia akan lebih baik. Jadi kan kalau dihubungkan sama surga dan neraka,
kalau nggak ada surga neraka tetap orang kayak kita apa enggak gitu. Kalau ada Ada asuransi. Jiwasraya, salah ya. Nah, itu juga kontroversi kan saya. Jiwasraya. Jiwasraya. Karena Ada kartu prakerja, dijamin kartu prakerja loh. Dijamin kartu prakerja. Apa kabarnya kartu prakerja ya? Gimana Mas? Eng. iya kartu Topik yang paling menarik ini. ya. Udah bosen saya kartu prakerja isinya kosong kan. Iya. Kartu pradungu aja mesti. Tiba-tiba kita ciptakan aja di surga harus ada apa? Salah satu kriterianya nggak boleh dungu. Nah, asik kan kalau nggak boleh Mesti dungu. ada tambah satu malaikat buat ngatur ini. mengukur. Deteksi, rapid test. Rapid test. Tingkat kedunguan. Nah, tingkat kedunguan. Nah, perlu tuh. Tingkat kedunguan. Ya, Kemarin kedunguan juga ada di dalam cara kita mengakses ilmu kedokteran kan. Kan kalau sekarang nggak tahu kolesterol berapa yang disebut sehat itu. Di di bawah 200. 200. Dulu di atas 200 masih bisa. Jadi seringkali yang namanya sehat itu hasil konvensi Iya. Oh iya, pakar doang. Dan itu pasti ada hubungannya dengan industri farmasi. Yes, yes. Supaya duit. Ya itu, karena itu. Kesehatan itu juga adalah industri. Kalau misalnya kalau kita bikin kesepakatan supaya kolesterol itu 400. Oh, yang beli obat kolesterol nah sedikit. Begitu diturunin, udah itu semuanya konsumsi suplemen buat soalnya itu paling enak itu bermain di ketakutan manusia ya. ya itu jadi Kalau orang takut itu cepet, orang udah nggak pakai mikir. bisnis. Ya kayak sekarang nih kan sehat dianggap sehat dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Orang berebut beli vitamin, pakai vitamin harganya naik. Jadi Masker awal-awal ya. masker, hand industri farmasi sanitizer. lagi booming, apalagi sekarang orang lagi cari, ya maksudnya setiap raksasa, farmasi raksasa kan pada berebut vaksin. Sama juicer. Juicer apa tuh? Ini buat bikin jus itu yang laku, Oh, padahal juicer ya. iya begitu di Katanya hilang itunya. iya iya kan apa namanya tuh vitaminnya kan juga cepat lepas ikatannya kan kalau diputer. Tapi orang malas untuk ngunyah, dia pakai straw juga. Oh iya, seharusnya semuanya tuh serba alami gitu. Nah, balik lagi ke ini mungkin secara fisik nih ya. Secara fisik aja kita ngomongin gitu ya, karena ngomongin mengenai makanan gitu. Jadi apa namanya, kalau kita ngelihat, coba lihat deh di sini, semuanya alami kan, buah-buahannya dan lain. Makanannya Mas Rok itu apa sih? Makanannya, nah kan nggak ada yang tahu. Sarapannya apa? Bukan junk food gitu. Sarapan Katanya dia gini, Breakfastnya apa? pantesan banyak ya di sini. Makan bunga kayak Susana. itu bisa pisang satu atau lagi ada salak itu saya bisa makan salak pagi-pagi, terus makan lagi jam 1 terus malam nggak makan. Pantesan langsing tuh yang mau Nah, tapi dapat gizinya dari mana? Itu kan ada karbonya di situ kan. Jadi pisang satu. Karbo lebih tinggi tuh. Kalau Makan pas pisang itu sekaligus ada cairan, ada karbo, gitu ya. Itu Ada masih vitaminnya. dibentuk oleh mindset juga gitu. Jadi sebenarnya tadi ini karbo semacam-macam itu cuma kita udah dibentuk dulu mau kalau nggak makan nasi, udah makan mie 2 mangkok, udah makan belum? Kenapa belum makan nasi? Iya, makan pisang pagi, sarapan, oh ya sampai siang, enggak tuh jam 10 udah pengen makan lagi. Karena makan karbo. Hah? Kalau orang nggak makan karbo kayak kita nggak repot. Gitu. Karena kita makan real food. Aduh. Kecuali mau naik gunung itu mesti makan karbo banyak tuh. Oh, itu nggak ada soal, nggak bisa itu karena itu energi. Mesti kan kita kalau cuma ngobrol-ngobrol kan nggak ada gerakan fisik yang nggak ada. Coba Feli, masalahnya apa mengenai kesehatan? Aku masalah ini GERD. Oh, GERD. GERD. Puasa. Kenapa? Kalau puasa hilang. Iya, Pak. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Oke. Aku itu cerita 5 tahun yang lalu.
setelah aku food combining semua selesai. Hmm. Oh, Balik lagi. food Itu dia combine. diselesaikan dengan food combining. Ya, pola makannya berubah. Jadi bukan soal psikis tadi itu kan. Sekarang karena itu Tapi dokter kalau Anda kita sewaktu masih GERD itu beneran otaknya tuh nggak akal sehat, nggak akal sehat. Jadi apa namanya itu Nggak bisa mikir. banyak Dungu. dungu. kalau kita misalnya di luar itu ya kan, dalam filosofi ada semacam pandangan bahwa kita punya dua otak tuh, yang di kepala sama yang di perut gitu. Betul, Oh. betul. Dan itu dihubungkan oleh jaringan yang sama sebetulnya. Betul banget. Jadi apa namanya itu, saraf di perut kita sama dengan saraf yang di. Betul. Itu betul banget. Kalau perut bermasalah, ini otaknya nggak beres. Bikin sebaliknya. Oh. Karena itu disebut apa tadi? Betul. GERD. GERD itu singkatan dari gastroesophagus reflux disease itu. Yes. Betul. Jadi katup kita itu dia sebetulnya logis. Dia akan nutup sendiri itu. Tapi kadang-kala sinyalnya lain, mestinya tutup dia buka. Waktu dia buka itu asam lambungnya naik dan bakar ini esofagus kita kan. Nah karena otaknya nggak sinkron, Betul. diganggu sehingga seolah-olah diperintahin tutup, dia buka tuh. Benar. Oh. Jadi orang yang sakit mah itu kan bilang aku belum makan. Sebetulnya dia terusin puasa, dia juga dia akan bilang itu mah. Tapi bukankah Tapi karena udah brainwash bahwa harus makan, kalau enggak dia akan mah. Gitu. Padahal actually it's not like that. Jadi tergantung Yes. Mindset juga. tapi bukankah itu lebih kepada pikiran? Ya kan? Jadi Maksudnya gini, bukan jadi itu bukan kayak ayam sama telur. Jadi kenapa bisa GERD itu awalnya itu emang stres, stres, sibuk. Itu tadi nggak tahu ini hidup itu ternyata begini loh, hidup begini loh gitu. Ya bagus juga. Setelah itu baru mikir kan, kenapa nih ya gitu. Beresin perut, otaknya benar, tapi tambah juga dengan pengetahuan jadi benar gitu loh. Ini udah nggak ada ya, udah hilang. Udah hilang. GERD-nya. Makanya sekarang mau Asik. belajar filosofi. Oh. Biar makin benar. Ya kan ya tadi apa belajar filsafat berarti belajar mencintai bijak. Jadi mudah-mudahan kalau belajar filsafat jadi lebih cinta, lebih bijaksana kali. Benar. Sebetulnya nggak tepat begitu. Disebut filosofi ya, filoya itu, Pak. Mencintai Sofia, kebijaksanaan, Sepia. wisdom itu, Sepia. wisdom. Heeh. Tapi dalam praktek filsafat sebetulnya mencintai reason itu, bukan wisdom. Nah, Oh. bijak itu artinya berpikirnya yang runtut, bukan bijak dari batin gitu ya. Itu Cara maksud- berpikirnya yang runtut. Mencintai Bijak. reason itu sama dengan nggak dengan accept. Kita menerima apa. Acceptance. Iya, dalam seringkali reason itu memutuskan udah accept aja. Ya. Jadi makanya orang kalau yang udah bisa menerima apapun dia bijaksana. Gitu kira-kira. Udah cukup ya. Sudah Udah selesai panjang. dengan dirinya gitu ya. Totally apa namanya kalau dalam totally surrender. Enggak juga. Enggak, itu kan otak kita kan selalu sama seperti ilmu ekonomi kan. Ada batas di mana kalau kita tambah inputnya dia